Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi. Sebelum ke video utama, saya mau mengingatkan teman-teman kalau di beberapa video di konten saya itu ada yang lisensi atribusi. Jadi teman-teman boleh download, reupload di channel teman masing-masing dan disisipkan iklannya. Oke, enjoy. Nah, ngomongin tentang YouTube, sebenarnya saya tuh udah masuk ke dalam dunia YouTube tuh udah 2012, mungkin sekitar tahun 2012, mungkin 2010 kali ya. Tapi hanya sebagai penikmat video aja, penonton. Di kala itu saya belum ada kepikiran sama sekali untuk membuat akun YouTube, buat channel atau apa, iseng-iseng upload video tuh bahkan belum. Itu saya benar-benar mulai buka channel YouTube tuh tahun 2012 kalau nggak salah. Dan itu video dari apa ya, handphone yang masih pixel rendah gitu ya kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget. Waktu itu jenis konten yang sering saya tonton yaitu otomotif. Itu dari akun channel YouTube-nya Airniki Mouse kalau nggak salah. Airniki Mouse itu jadi di sana itu ada semacam nama daerah namanya Mulholland Highway. Di situ tuh ada semacam tikungan gitu loh, tikungan AdSense lah kalau zaman sekarang sih sebutnya. Itu di sana, di Amerika sana udah ada. Nah, konten kreator yang paling terkenal tuh Airniki Mouse. Jadi saya suka ngelihat ada banyak supercar lewat situ, terus ada superbike juga lewat situ. Kadang ada kejadian-kejadian kayak semacam benturan atau kepleset atau semacam kecelakaan juga di situ ada. Jadi termasuk yang sering saya tonton itu akunnya Airniki Mouse. Lalu yang selanjutnya selain itu juga saya pernah sering banget nonton video-video apa sepak bola. Jadi kayak highlightnya kan dulu kalau misalkan udah mata nggak kuat nonton bola gitu kan, saya sebenarnya fans bola cuman nggak terlalu apa ya fanatik banget. Selain konten bertema otomotif, saya dulu juga sering banget nonton vlognya apa konten kreator namanya Movlogs. Ya, Movlog itu dia tuh sebenarnya bukan artis terkenal, bukan pemain film juga. Dia tuh benar-benar warga biasa, warga negara biasa. Cuman dia tinggalnya tuh di Dubai. Nah, dia tuh emang warga negara sana. Nah, uniknya dia tuh apa ya? Daily vlognya itu unik gitu loh. Jadi nggak hanya melihatkan tentang mobil-mobil sport yang dia miliki, tapi tentang kehidupan sehari-harinya dia, tentang bertemannya dengan siapa, dan gimana keadaan Dubai-nya sana itu apa ya, ibarat kata saya tuh menarik aja gitu saya nontonnya. Nah, di sini saya udah merangkum berbagai jenis konten-konten yang ada di YouTube. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau mulai buat akun channel YouTube pengen serius, nah tinggal dipilih nih sebenarnya mau bikin konten bertema apa. Jenis konten di YouTube yang pertama yaitu daily vlog. Nah, daily vlog ini merupakan jenis konten yang paling simple. Karena apa? Itu hanya merekam kegiatan sehari-hari orang dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Nah, ini sebenarnya konten paling simpel tapi paling dihindari sebenarnya dan tidak disarankan sih untuk YouTuber pemula. Karena apa? Alasan pertama yaitu saya atau kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya bukan orang terkenal, selebgram juga bukan, artis film juga bukan. Ditakutkan kalau kita buat semacam jenis daily vlog itu tidak ada penonton, sedikit mungkin yang nonton kawan-kawan kita, keluarga kita. Soalnya kan beda kalau misalkan kalau artis gitu kan, dia kan udah punya fanbase sendiri, jadi otomatis dan dia keunggulan utamanya juga dia dikenal secara nasional, jadi seluruh Indonesia pun tahu gitu. Nah, jadi kalau misalkan daily vlog itu emang cocoknya seperti orang yang terkenal, artis film, atau selebgram yang udah sukses. Jadi dia punya basis fans sendiri gitu loh. Nah, contoh dari seorang daily vlog itu yang pertama yang saya tahu adalah vlognya Rans Entertainment.
itu artis dari Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya. Lalu yang kedua itu juga Baim Wong, itu juga artis daily vlog. Terus Atta Halilintar tuh termasuk daily vlog gak ya? Mungkin termasuk kali ya. Ada kegiatan sehari-harinya dia gitu. Nah, dia kan udah terkenal dulu tuh misalkan. Contohnya, jadi kan dia enak aja bikinnya, simple. Dan ini sebenarnya jenis konten paling simple tuh daily vlog. Cuman emang karena saking simpelnya kegiatan sehari-hari dia direkam, tapi kalau orang biasa itu nggak disarankan lah. Alasan kedua kenapa kok ini merupakan konten yang tidak disarankan oleh youtuber pemula yang bukan orang terkenal, yaitu ditakutkan kehidupannya itu tidak unik. Nah, kalau artis itu kan orang udah banyak yang lihat ya, jadi orang penasaran nih sebenarnya dia hari ini udah melakukan apa gitu kan. Nah, besoknya bagaimana kan, jadi penasaran selanjutnya apa. Atau enggak, biasanya house tournya seorang artis itu kan penasaran ya. Bisa juga koleksi kendaraan pribadinya itu kan juga orang-orang awam tuh kan penasaran juga tentang kehidupan para artis. Alasan ketiga kenapa kok daily vlog ini tidak disarankan oleh youtuber pemula, yaitu belum terbiasa di depan kamera. Jadi termasuk saya juga sih, saya pribadi kalau belum biasa ngomong di depan kamera itu kadang ada orang yang kaku ngomongnya ya, belum luwes. Kan beda kalau artis biasa, mereka udah kesehari-harian di depan kamera dan di depan khalayak umum gitu kan. Misalnya acting gitu kan udah di tempat umum, jadi kayak kalau orang awam, kalau yang masih agak-agak kaku malu kan ditonton juga kurang menyenangkan kan. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan kenapa kok daily vlog itu tidak disarankan oleh youtuber pemula yang belum terkenal. Lalu jenis konten selanjutnya, yaitu yang paling sering diupload juga sama konten kreator, yaitu cover lagu. Nah, cover lagu ini sebenarnya masih banyak perdebatan ya, masalah hak cipta. Soalnya pernah rame juga waktu itu masalah cover lagu seorang band indie. Itu kabarnya, ini rumornya, jadi ada salah satu personel band indie itu keluar dari kelompoknya dikarenakan ada seorang cover gitu. Jadi penyanyi cover menyanyikan lagu bandnya dia, cuman viewersnya lebih tinggi. Nah, mungkin di saat itu personelnya kurang terima atau apa, karena di situ kan otomatis pasti dapat AdSense yang banyak dong karena viewersnya banyak. Nah, mungkin di situ kasusnya si pengcover lagunya dia itu tidak izin dulu terlebih dahulu awalnya, jadinya muncullah konflik seperti itu kan, bisa jadi. Nah, rumornya sih seperti itu. Nah, salah satu konten kreator yang saya tahu yang membuat cover lagu itu adalah YouTuber Jevla. Itu apa? Penyanyi cover dari Korea Selatan, itu namanya Jevla. Nanti coba saya cari datanya ya. Jevla itu saya juga sering, istri saya juga sering nonton gitu. Bagus-bagus covernya dia, ada lagu Coldplay, ada pokoknya macam-macam lah. Terus kalau dari Indonesia itu yang terkenal yaitu Audrey and Gamaliel, itu juga salah satu pengcover dari YouTube ya. Dan sekarang udah sukses banget ya. Lalu jenis konten YouTube selanjutnya yang sering diupload dan banyak diminati oleh orang-orang yaitu komedi. Nah, ini kan apa ya, orang itu kan butuh hiburan lah ya. Dan lagi, ini mohon maaf nih, acara-acara di TV lokal itu kan sekarang udah kayak ya, nggak ramah juga untuk anak-anak kan. Dan kadang sensornya keterlaluan lah. Jadi untuk dijadikan suatu hiburan tuh juga kurang menyenangkan untuk ditonton. Nah, kalau hiburan yang paling sering itu yaitu komedi, tema komedi ini juga ya salah satu obat stres yang gratis lah buat orang-orang ya.
karena tertawa itu kan bikin orang lupa stres. Jenis konten yang sering saya tonton yang bertema komedi yaitu LOL Komedia. Nah, LOL Komedia itu dari Kanada. Jadi dia itu konsepnya mirip Mr. Bean ya. Mr. Bean itu kan kalau komedi non-verbal ya, sama sekali nggak ngomong. Jadi dengan gerakan pun orang tahu itu, dan itu lucu. Jadi itu bahkan bisa diterima oleh internasional. Nah, LOL Komedia ini dari Kanada, dan ini banyak banget videonya, banyak juga tema-temanya. Ada tema, entah itu tema di pantai, sepak bola, pokoknya semua tema hampir dia lahap lah, dan itu lucu, dan saya akui itu lucu. Lalu yang lainnya selain LOL Komedia itu ada Comedy Central, itu kalau nggak salah dari Amerika Serikat sih, Comedy Central. Cuman ini nggak disarankan untuk anak-anak yang nonton ya, soalnya ada kadang konten yang sedikit vulgar lah. LOL Komedia juga itu termasuk ya mungkin ada nemu lah 2-3 yang sedikit vulgar ya. Yang saya tahu sih LOL Komedia, Comedy Central. Nah, kalau dari Indonesia itu sendiri yang terkenal itu ada Bocah Ngapak ya, Bocah Ngapak ya, itu kan itu dari YouTube tuh. Nah, setelah terkenal, subscribernya juga banyak, viewersnya banyak, akhirnya dikontrak sama Trans7 ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya dari YouTuber pindah ke TV ya. Nggak tahu itu termasuk peningkatan atau penurunan ya, soalnya kan orang-orang TV banyak lari ke YouTube karena nggak laku lagi. Lalu jenis konten selanjutnya di YouTube itu ada namanya tutorial. Nah, tutorial ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya skill di satu bidang atau di beberapa bidang juga bisa sih. Nah, contohnya kalau orang yang punya skill masak, dia akan buat konten bertemakan memasak, cooking gitu ya. Jadi tutorialnya gimana, bahannya apa, peralatan yang digunakan apa gitu kan. Contoh lainnya juga otomotif, misalkan orangnya punya skill tentang mesin, nah dia bakal ngasih tahu tutorialnya nih, cara benerin mesin ini atau ganti oli atau sesuatu yang simple lah sebenarnya. Itu juga sebenarnya banyak yang ditonton karena kadang orang A ini tahu nih ilmu tentang ini, nah belum tentu B tahu kan. Nah, jadi video tutorial itu termasuk salah satu konten yang juga banyak ditonton oleh penikmat gitu ya. Jenis konten YouTube selanjutnya yaitu sport atau olahraga. Nah, ini kalau di Indonesia saya masih jarang lihat ya. Kalau di luar negeri sih udah ada lah. Contohnya saya pernah lihat cara berlari dengan benar, terus postur tubuh yang benar kalau misalkan jogging tuh bagaimana, atau nggak harus memperlihatkan kita sedang olahraga sih, cuman memperlihatkan alat-alatnya aja, peralatan olahraganya apa, misalnya sepatunya apa. Misalnya sepatu badminton dengan sepatu tenis kan itu jelas beda ya, jadi di situ dia ngasih tahu nih review, ibaratnya review. Jadi kan temanya tentang sport tapi kan termasuk review juga, jadi macem-macem gitu. Saling numpuk tema, bisa juga sih seperti itu. Jadi nggak harus misalnya temanya olahraga tuh nggak. Jadi peralatan misalnya raket tenis atau raket badminton tuh juga termasuk bertemakan olahraga sih. Jenis konten YouTube selanjutnya yang sering juga diupload sama konten kreator yaitu review. Nah, review itu juga banyak. Salah satunya yang paling terkenal saya sering nonton yaitu review handphonenya David Gadgetin, itu juga rame juga. Terus review mobil paling sering saya lihat trio Fitraeri, Om Fitraeri, Om Motomobi TV, dan Om Ridwan Hanif. Itu salah satu konten kreator yang paling sering saya tonton di channel YouTube. Nah, mungkin itu aja sebagian kecil yang udah saya rangkum jenis-jenis konten di YouTube ini yang ya salah satunya yang pernah saya tonton. Jadi mungkin teman-teman ada referensi kalau misalkan nanti mau nonton apa atau bikin channel YouTube bertemakan apa, jadi udah ada gambaran ya kira-kira teman-teman mau bikin jenis konten yang
seperti apa. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.